Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran sistem pemrograman mikroprosesor. Nah, di sini sebelumnya kita sudah belajar cara menggunakan Proteus dan juga Arduino. Nah, kali ini kita coba lagi membuat rangkaian microcontroller. Namun karena sebelumnya hanya menggunakan output saja, sekarang kita belajar coba menggunakan input dan output. Nah, pertama-tama kita pilih dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Jangan lupa. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan Arduino Uno lagi. Kalau kita menggunakan resistor juga. Lalu resistor yang 11K. Lalu kita menggunakan switch untuk inputnya kali ini. Kita akan menggunakan switch yang kita cari dulu. Kita gunakan saja switch seperti ini. Lalu jangan lupa LED juga. Kita coba pakai LED biru dan kuning mungkin ya. Biru dan kuning saja. Nah, kita rangkaiannya. Kita masukkan Arduino-nya dulu. Lalu jangan lupa kita tambahkan resistor. Ini yang 11K. Kita akan gunakan 2 buah. Lalu yang resistor 220 kita gunakan 2 juga. Lalu LED biru dan LED kuning. Dan yang lupa switchnya kita gunakan 2 juga. Lalu kita akan menggunakan power juga sini untuk arus masuknya atau VCC. Nah, biasanya pada board Arduino ini sudah ada VCC atau voltase yang bertegangan 3,3 volt dan 5 volt, dan juga ada ground tersendiri. Namun karena di sini di library yang kita punya di sini tidak ada, maka kita gunakan power dan ground terpisah. Sini. Nah, power dan ground. Mari kita rangkai dulu. Ini ada switch 1 dan switch 2. Ini switch 1. Penempatan berbagai komponen itu bebas ya sebenarnya. Hanya sebisa mungkin penempatan komponen yang rapi dan dapat mempermudah proses perangkaian. Jadi tidak pusing melihat rangkaian yang dibuat itu hubungannya atau arusnya itu kusut. Jadi nanti kita pusing melihat rangkaian yang kita buat sendiri. Untuk switch 1 di sini saya akan hubungkan ke pin 0 dan switch 2 hubungkan ke pin 1.
Nah, resistornya masing-masing switch terhubung ke resistor juga. Nanti resistornya terhubung ke ground seperti ini. Nah, untuk rangkaian switchnya seperti ini, dari VCC lalu masuk ke switch, dan switchnya masing-masing masuk ke pin dan juga ground. Lalu sekarang kita setting LED untuk LED-nya. LED biru saya akan kembalikan di sini. Saya akan LED kuning saya akan masukkan ke pin 8 di sini. Dan biru saya masukkan ke pin 9. Untuk pemilihan pin sangat bebas ya. Asalkan nanti ketika masukkan codingannya itu sesuai dengan apa yang kita rangkai. Jadi ketika di rangkaian pin 8 maka di codingannya pun harus pin 8. Tidak boleh berbeda. Nah, sekarang kita balik ke codingannya. Di sini sudah ada codingannya. Ya, mungkin agak beda. Kita rubah dulu. Ada integer, switch biru, dan switch untuk LED kuning tulisannya. Biru dan kuning. Untuk switch biru saya ingin menggunakan switch yang terhubung ke pin 1. Maka di sini switch biru pin 1 dan switch kuning saya ingin yang terhubung ke pin 0. Nah, di sini berarti ini switch biru yang switch 2 dan switch 1 ini SW1 itu switch kuning. Lalu untuk LED biru terhubung ke pin 9. LED biru ini tuh 9. Nah, untuk ini nama integer ini kan bebas ya. Seperti modding biasanya, untuk nama integer ini bebas. Nama variabel ini bebas. Hanya saja untuk mempermudah pengingat variabelnya, saya namakan sesuai dengan fungsinya gitu. Karena di sini LED biru dan kuning, maka ini juga saya ubah menjadi LED biru dan kuning agar mempermudah proses mengingat variabel-variabel yang digunakan. Kuning ke 8 dan biru 9, kuning 8 dan biru 9. Oke. Lalu di sini kita lihat void setupnya. Pin mode yang switch kuning dan switch hijau itu merupakan input, dan yang LED itu merupakan output. Lalu di sini kita void loop menggunakan if statement. Di sini digital read atau membaca yang switch kuning tadi, input switch kuning itu high atau low. Apabila high di sini sama dengan high, maka LED kuning write LED kuning high juga. Jadi ketika switch kuning tegangannya tinggi, maka LED kuning harus menyala. Sini kita nyala. Kita masukkan sebagai kondisi LED kuning. Lalu di sini ada kondisi LED hijau ketika high dan high juga, dan di sini kondisi switch kuning lagi yang low, dan kondisi switch hijau yang low juga untuk kondisi low. Nah, di sini jadi nanti ketika switch yang kuning dinyalakan atau terhubung, maka LED akan menyala, dan ketika tidak maka LED akan mati. Begitu pula pada switch hijau sama kondisinya. Ini sangat simpel sekali. Nah, di sini tadi saya sudah memverify di sini checklist, dan codingannya sudah tidak ada yang error. Maka kita seperti biasa cari directory file dengan nama inno.hex. Nah, ini inno.hex. Kita kopikan. Kita kembali Proteus, klik 2 kali Arduino-nya, lalu di program file kita paste file directory yang tadi sudah di-verify. Kita klik OK. Lalu kita run simulation. Oh, salah. Oh, itu tadi pengetikannya saya C-nya tidak tercopy, maka error. Kita
paste lagi, kita run simulation. Nah, sudah run, kita coba yang switch 1 ini tadi saya setting sebagai, di sini kita lihat switch kuning yang di bawah itu 0. Switch kuning, maka kalau kita nyalakan, kuning harusnya menyala nih. Ya, kuning harusnya menyala. Dan kita matikan, maka kuning mati juga. Mati juga. Switch hijau, switch biru kita cek, nyala, mati. Kita nyalakan dua-duanya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita ketik tadi. Maka proses rangkaian barusan sudah berhasil. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.